Kita melihat di tengah aksi penyalahgunaan wewenang pengurus asuransi terhadap dana yang dikelola, kita melihat Indonesia belum memiliki lembaga penjamin polis atau LPP. Meski sebenarnya sudah ada dalam draft RUU P2SK atau Omnibus Law Sektor Keuangan, sudah ada usulan tersendiri, LPS akan mendapatkan mandat sebagai lembaga penjamin polis. Terkait dengan lembaga penjamin polis ini, Pak Ogi, bagaimana harapan OJK terhadap prospek berdirinya ke depan, serta sejauh mana pula OJK berharap lembaga-lembaga seperti ini bisa membantu memberikan proteksi terhadap polis-polis asuransi dan juga pemegang polisnya, masih mengenai perlindungan hak konsumen tentunya. Ya, mengenai lembaga penjamin polis, sebenarnya itu sudah diwajibkan di dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014. Namun sampai dengan saat ini lembaga penjamin polis itu belum juga terbentuk. Dan ini sudah dimasukkan kembali di dalam RUU P2SK, di mana lembaga penjamin polis itu akan dibentuk dan mudah-mudahan pembentukannya dalam waktu cepat dan dilakukan oleh lembaga penjamin polis yang dalam hal ini usulan dari DPR maupun respon dari pemerintah setuju dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan LPS. Unsur daripada lembaga penjamin polis ini merupakan penguatan daripada industri perasuransian. Jadi tadi sudah saya sampaikan, untuk penguatan industri perasuransian harus dimulai dari adanya penguatan di industri jasa keuangan di perusahaan asuransi tersebut. Tetapi juga ekosistem daripada perlindungan terhadap pemegang polis itu perlu dibentuk lembaga penjamin polis. Kemudian juga kita akan juga memperkuat mengenai standar akuntansi ya dalam kaitan dengan PSAK 74 supaya industri itu dapat melakukan laporan terkait dengan produk asuransi sesuai dengan standar internasional. Nah, itu akan berlaku di tahun 2025 yang akan datang. Demikian pula penguatan terhadap ekosistem dari reasuransi. Jadi itu kita akan lakukan. Nah, terkait dengan lembaga penjamin polis, kita berharap bahwa lembaga penjamin polis itu bisa melindungi nasabah, khususnya penjaminan terhadap proteksi. Jadi yang akan dilindungi adalah komponen daripada penjaminan untuk proteksi. Untuk investasi, karena ada produk-produk yang terkait dengan investasi itu tidak menjadi bagian daripada penjaminan dari lembaga penjamin polis. Tapi proteksi akan menjadi bagian yang dijamin. Kemudian, siapa peserta daripada lembaga penjamin polis? Di sini kita berdasarkan diskusi dengan LPS, kita akan menseleksi perusahaan asuransi yang akan ikut serta program daripada penjaminan polis, yaitu perusahaan yang dikategorikan sehat. Nah, siapa yang melakukan penilaian terhadap kesehatan dari perusahaan asuransi? Yaitu adalah OJK. Jadi OJK akan melakukan penilaian tingkat kesehatan perusahaan asuransi, dan yang boleh ikut adalah perusahaan asuransi yang kategorinya adalah sehat. Nah, untuk yang belum sehat, maka harus melakukan penyehatan terlebih dahulu terhadap perusahaan asuransi, kemudian mereka bisa ikut dalam program penjaminan polis tersebut. Demikian kira-kira mengenai rencana pembentukan lembaga penjamin polis.